Kitab Kejadian. Siapa yang belum pernah membaca kitab Kejadian? Genesis, siapa yang belum pernah? Oh, puji Tuhan ya. Paling tidak saudara tahu kalau kitab pertama itu kitab Kejadian gitu saudara ya. Kalau belum pernah berarti saudara mungkin belum pernah melihat Alkitab ini ya. Kitab Kejadian saya beri judul kecil yaitu Anda ciptaan Allah yang termulia. Coba katakan kepada kiri kananmu, Anda ciptaan Allah yang paling mulia. Ya, kitab Kejadian ini kitab yang luar biasa, ya banyak hal-hal yang luar biasa di situ. Ya, saya akan mulai dulu dengan pengenalan secara umum, ya, tentang kitab Kejadian. Kitab Kejadian ini kitab pertama tentunya dalam Alkitab kita, yang terdiri dari 66 kitab, dan juga kitab pertama dari kitab yang ditulis oleh Musa. Jadi Musa itu menulis 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 ini biasa disebut kitab Taurat. Ya, kalau bicara Taurat, bangsa Israel tahu yang disebut ya 5 kitab ini. Dan disebut juga Pentatuh, 5 kitab. Dan Kejadian adalah kitab yang pertama, ditulis kurang lebih 1.500 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau sekarang berarti sudah berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? Berapa umurnya kitab Kejadian ini? Berapa? Pakai kalkulator coba dihitung. Kurang lebih aja. Kurang lebih katakan kita tahun 2000 lah. Berarti ini berapa tahun umurnya? 3.500 tahun. 3,5 milenium. Loh kok saudara pegang Mas Ian? Apa enggak keliru saudara baca ini? Ya, nah inilah Alkitab saudara. Amin. Ya, Alkitab itu tidak pernah usang. Amin. Tidak pernah direvisi. Ya, nanti 10 tahun lagi direvisi karena istrinya sudah enggak sesuai, enggak pernah. Kitab yang dibaca oleh Musa, yang ditulis oleh Musa, ya yang saudara baca sekarang ini. Yang ada di tangan saudara. Tidak pernah berubah 3.500 tahun. Bukan cuma tidak pernah berubah, tapi Alkitab ini adalah buku yang paling laris di dunia. Bisa tepuk tangan untuk Tuhan kita, haleluya. Tidak ada buku yang seperti Alkitab, dicetak dalam beratus-ratus bahasa. Dan setiap kali habis. Ya, kalau mau bicara tentang itu banyak ya, sudah nanti kapan-kapan. Yang ketiga disebut juga kitab permulaan. Karena dari Kejadian ini ya, kita melihat permulaan dari segala perkara, dari segala sesuatu. Ya, dari ciptaan, dari dosa, dari kejatuhan, dari macam-macam. Jadi kitab Kejadian ini bisa diumpamakan seperti mata air, seperti sumber. Dia mengeluarkan mata air, kemudian air itu makin hari makin besar dan muaranya kitab Wahyu. Jadi kalau kitab Kejadian itu mata airnya, sumbernya, fountain, ya, maka muara daripada sumber ini adalah kitab Wahyu. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu itu kita membaca muara daripada seluruh nubuatan firman Tuhan. Ya. Kemudian secara garis besar gampang sebenarnya. Kejadian ini dibagi menjadi 2 bagian. Pasal 1 sampai pasal 11 itu adalah bersifat umum, universal. Karena di dalam pasal ini semua ada di situ. Semua manusia tercakup di situ. Ya, ini bicara tentang universal, hal-hal yang menyangkut berkaitan dengan seluruh manusia. Tapi pasal 12 sampai pasal yang ke-50 itu bersifat khusus. Kalau saya boleh katakan khusus,
Karena di situ diceritakan tentang nenek moyang daripada bangsa Israel. Mulai Abraham, Ishak, Yakub, dan terakhir tentang Yusuf. 4 orang nenek moyang. Ya, jadi ini khusus artinya ya ini sejarahnya bangsa Israel. Ya, tapi itu berkaitan juga dengan kita orang percaya. Nah, sekarang maju lagi. Saya mau bicara dulu tentang yang bersifat umum dulu. Ya. Dalam pasal 1 sampai pasal 11, kita melihat ada banyak hal-hal penting yang terjadi. Yang pertama, pasal 1 dan pasal yang kedua, itu kita melihat tentang permulaan dari penciptaan alam semesta. Ya. Permulaan dari penciptaan langit dan bumi, the heaven and the earth is created by God. In the beginning, God created the heaven and the earth. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bukan pembuktian lagi, ini adalah deklarasi. Deklarasi ini menjawab segala ilmu pengetahuan. Ya, manusia boleh berandai-andai, boleh berteori dan sebagainya. Sebenarnya jawabannya ada di Alkitab. Sudah gampang. Langit dan bumi itu was created by God. Diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan oleh Allah. Bukan hasil evolusi. Ya. Biasanya kalau sudah hari-hari gini nih, orang percaya bukan dari manusia itu bukan dari Allah. Kamu apa? Aku monyet. Kamu? Kalau aku ulo. Nah kamu? Kamu naga. Nah kamu? Aku babi. Nenek kamu apa? Saya manusia. Ya toh. Nanti ini masuk tahun baru apa? Hah? Apa? Binatang apa? Babi. Jadi yang lahir tahun itu berarti semuanya yang ngomong saudara. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah, saudara-saudara. Ya, bukan hasil evolusi. Ya, tadi itu tentang sio, ya saya bergurau aja. Tentu kita tidak mau dibilang monyet dan sebagainya, ya. Coba kita baca Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Menyimpang sedikit, kita lihat bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Mazmur 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 2, atasan lagi, atas lagi. Ya, ini. 2, 3. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Ini alam semesta. Ya. Ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia itu ciptaan Allah yang paling mulia, saudara-saudaraku. Mazmur berkata hampir sama seperti Allah. Bayangkan, saudara. Makanya jangan heran manusia itu bisa menciptakan, wah, luar biasa hasil pemikiran manusia. Tapi tetap tidak bisa menyamai Allah tentunya. Tapi kita jangan heran dengan kemajuan teknologi luar biasa dan ini akan terus, wah kemajuannya tidak tahu sampai di mana sudah nanti.
Kenapa? Karena manusia itu memang ciptaan yang dikatakan menurut peta dan teladan Allah. In the image of God. Man was created in the image of God. Dalam peta dan teladannya Allah. Mazmur kata hampir sama seperti Allah. Namun kita melihat sekarang, manusia yang begitu mulia itu telah jatuh begitu dalam menjadi makhluk yang paling jahat di dunia. Kejahatan yang paling keji dilakukan oleh ciptaan yang paling mulia. Ya. Dosa yang paling keji, perbuatan yang paling keji, kekejaman-kekejaman yang melakukan siapa? Ciptaan Allah yang paling mulia. Mengapa? Next. Pasal berikutnya. Nah ini. Karena dosa masuk. Pasal 3 berbicara tentang asal muasalnya dosa. Kemudian kita lihat di pasal yang keempat, pasal yang kelima terjadi segala kejahatan, pembunuhan terjadi, ya, poligami dan kekerasan dan segala sesuatu. Manusia makin hari makin jahat, makin jahat, makin jahat sehingga next. Pasal 6 sampai 9. Mau tidak mau Allah harus menghukum. Inilah permulaan penghukuman yang bersifat global. Air bah dijatuhkan ke seluruh dunia. Jadi kalau dunia pernah dihancurkan oleh air bah, Petrus berkata, nanti satu kali lagi akan dihancurkan, bukan dengan air bah. Karena Allah sudah berjanji kepada Nuh, aku tidak akan menghancurkan dengan air bah lagi, tapi dengan api. Ya, jadi itu akan terjadi karena sudah pernah terjadi. Ya, kemudian pasal 10 kita melihat bangsa-bangsa mulai terbentuk dari keturunan Nuh. Sem, Ham, Yafet menurunkan bangsa-bangsa, ya, yang terus berubah menurut tempat mereka, akhirnya ya sekarang terbentuk sekian banyak bangsa, ya. Dan pasal 11 berbicara tentang pemberontakan massal. Manusia mencoba melawan Allah. Menara Babel didirikan dengan satu tujuan, yaitu menyatukan kekuatan manusia untuk melawan Allah. Dan ini gambaran dari antikris yang akan menguasai dunia sebelum dihancurkan waktu kedatangan Kristus kali yang kedua. Jadi apa yang terjadi ini akan terjadi lagi. Karena firman ini adalah firman nubuatan. Firman ini firman nubuatan, saudara. Setiap yang ditulis akan terjadi lagi. Ya. Kemudian kita masuk pasal 12 dan seterusnya, kita masuk kepada sejarah bangsa Israel dan seterusnya, ya. Nah, baik. Sekarang saya akan masuk kepada 3 pesan penting. Saya sudah sarikan di sini, saudara-saudara, tentu banyak hal-hal yang bisa kita pelajari dalam kitab Kejadian ini, tapi 3 hal ini yang saya ambil pada sore hari ini berkaitan dengan kita, khususnya dalam rangka kita menyambut perjamuan suci. Bagian pesan penting yang pertama, next, yaitu bahwa Tuhan, saudara-saudara, Tuhan Allah, seruas sekalian alam, ya, Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, adalah Allah yang menjadi jawaban dari semua masalah persoalan manusia. Manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri.
Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak bisa menolong diri sendiri. Tapi Tuhan datang dan Tuhan menolong manusia. Mengangkat manusia. Jadi dalam kitab Kejadian ini kita melihat saudara-saudara, apapun masalah persoalan, Tuhan itu sanggup menolong. Jika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan datang dan Tuhan menolong. Ayo bangkit lagi. Ya, Dia menyediakan solusi, jawaban dalam segala masalah persoalan manusia. Masalah persoalan mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Tuhan punya solusi. Ya Allah yang bertanggung jawab. Ya, Dia menciptakan manusia, Dia mampu menyelamatkan ciptaannya. So itu pada sore hari ini, ya, saudara punya masalah apa? Bawa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyediakan solusi. Tuhan menyediakan jalan keluar dalam setiap masalah Anda. Next. Ya, jangan mencoba untuk menolong diri sendiri. Ya, menolong diri sendiri itulah agama. Saya sudah jelaskan bukan? Agama itu mencoba untuk menolong. Agama itu ciptaan manusia yang mencoba untuk menolong diri sendiri. That doesn't work. Tidak bisa. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa coba untuk menolong dirinya dengan daun dari pohon ara. Tidak bisa. Tidak berlaku. Religion tidak bisa menyelamatkan manusia. Agama tidak bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan adalah kasih karunia Tuhan. Ketika Tuhan datang menjadi manusia, Yesus Kristus, Dia datang mengulurkan tangan kepada manusia yang sudah terperosok di rawa-rawa, Dia angkat manusia itu. Ayo. Mau ditolong? Ulurkan tanganmu. Aku tolong. Orang kalau sudah terjatuh di rawa-rawa, itu tidak bisa menolong diri sendiri. Saudara mau apa? Mau renang tidak bisa. Makin saudara gerak, makin tenggelam. Satu-satunya pertolongan harus dari luar. Ada orang datang mengulurkan tangan. Saudara mungkin sore hari ini saudara menghadapi masalah yang sama. Ya, jangan lagi jangan berdaya upaya bercoba untuk renang dalam tanda kutip, ya, tapi saudara menyerah, ulurkan tanganmu ke atas, minta Tuhan ulurkan tangannya untuk mengangkat engkau. Tuhan punya solusi dalam segala masalah saudara, amin. Apapun juga, ya, kitab Kejadian memberitahu pada kita, semua masalah tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan bisa menolong. Kalau kita mau. Kalau tidak mau ya tidak bisa. Ya. Adam dan Hawa ditawari pakaian dari kulit binatang, tidak mau, ya tidak bisa. Gitu? Kalau dia tetap, enggak ini bagus, ini warnanya hijau, enggak bisa. Kita harus mau, terima. Itu namanya kasih karunia kita terima. Ya, grace must be received. Ya, kasih karunia itu harus diterima dengan hati yang penuh, dengan kerendahan hati kita terima. Disitulah kita tertolong, saudara. Ya, baik. Yang kedua, wah kalau gini cepat ini selesainya, saudara. Ya. Dipilih untuk dipulihkan. Tuhan Yesus baik, amin. Mengapa saya katakan demikian? Lagu pertama kita dipilih. Saya sudah berpikir dan berdoa, kedua ini banyak judul yang sudah saya tulis itu, walaupun isinya sama. Tapi hanya muncul terakhir, dipilih untuk dipulihkan. Nah ini kita, saudara.
Ya. Jadi kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, kita melihat di situ, untuk memulihkan manusia, Allah mulai memilih satu orang, just one man. Satu orang, bukan satu bangsa. Bayangkan saudara-saudara. Untuk menjadi berkat, menyelamatkan seisi dunia, Allah mulai dengan satu orang yang namanya Abraham. Dipilih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melahirkan sebuah keluarga. Dari sebuah keluarga, sebuah bangsa. Dan disitulah Mesias akhirnya lahir menjadi juru selamat umat manusia. Makanya bangsa Israel ini memang khusus, tidak bisa tidak itu. Ya, walaupun mungkin yang mengakui Kristus sebagai Mesias, mengakui Yesus sebagai Kristus itu tidak banyak. Ya, sebagian besar mereka masih tidak mengakui. Sampai satu saat mungkin nanti waktu Yesus datang kedua kali baru mereka dicelikkan. Itu Alkitab. Ya, tapi mau tidak mau memang ini bangsa yang punya perjanjian dengan Tuhan. Makanya setelah 2000 tahun, hampir 2000 tahun musnah, bisa muncul kembali negara Palestina, itu keajaiban itu. Ya. Tapi kita melihat di sini bagaimana Allah memulai itu dengan satu orang yang bernama Bapak Abraham. Memilih Bapak Abraham untuk apa? Untuk memulihkan manusia kepada apa? Kepada kodratnya. Kepada kodratnya yang semula, yaitu makhluk ciptaan Allah yang mulia. Dan inilah Injil. Jadi Injil itu memulihkan, mengangkat manusia. Memulihkan manusia kembali kepada kodrat yang semula. Bahkan dikatakan serupa dengan gambar anaknya Yesus Kristus. Jadi Allah memanggil kita menjadi umat pilihan, bukan sekedar supaya nanti kalau kita tinggalkan dunia ini masuk surga. Bukan, saudara. Saya sering berkata bahwa Injil itu bukan alat transportasi. Maksudnya transportasi kita dari dunia ke surga, bukan. Tapi Injil, kebenaran firman Tuhan itu adalah alat transformasi. Allah ingin lewat Injil kita ini diubah, dipulihkan sampai kita serupa dengan gambar anaknya, Yesus Kristus. Itulah beban daripada hamba Tuhan. Ya, jadi beban hamba Tuhan ini ya bukannya bagaimana supaya mendirikan gereja yang besar, punya jemaat banyak, ya tentu itu juga ya kerinduan kita, pasti setiap hamba Tuhan. Tapi sebenarnya bukan itu. Beban dari seorang hamba Tuhan itu yaitu bagaimana membawa jemaat yang dipercayakan itu untuk terus berubah, be transformed into the image of His Son. Diubah, ditransformasi, diubah, dipulihkan terus sampai menyerupai Yesus Kristus. Dan pribadi hamba Tuhan itu sendiri juga harus demikian. Bukan cuma ngomong tok, tapi hamba Tuhan itu sendiri juga perlu diubah, bukan? Karena saya juga ingin masuk dalam kemuliaan. Ya, saudara, makanya kita mengiring Tuhan itu saudara-saudara, coba kita kadang-kadang perlu waktu kita merenung ya. Coba kita renungkan. Jangan renungkan orang lain, renungkan diri kita. Bandingkan 5-10 tahun yang lalu dengan sekarang. Ada perubahan enggak? Ya. Kita makin sabar, makin mengasihi,
Ya, ya semakin seperti Kristus enggak? Gimana sih seperti Kristus? Bacaan Alkitab. Kristus itu gimana? Yaitu, coba kita pikirkan, renungkan. Kalau kita sudah ada seperti itu, berarti ada kemajuan ini. Ada transformasi yang sedang berjalan. Tapi kalau enggak, atau malah lebih gawat dari itu, waduh, saudara-saudara, capek deh aku. Mari, semua kita. Ada saat-saat tertentu kita, mari kita merenung, gimana sih kita ini. Makin tua pasti, uban makin bertambah pasti, wrinkle, kerut-kerut makin bertambah pasti. Ya, perut makin gendut pasti, ini makin gendut nih saya ini hari-hari ini saudara. Ya, berapa bulan yang lalu saya bersyukur kurus 5 kilo saya ini. Enggak pernah saya kurus kayak gitu. Waduh, saya pernah bilang, Pak Simon tambah kurus, puji Tuhan, saya pikirnya. Ini tambah gendut lagi nih. Tapi bukan cuma itu. Apakah kita makin seperti Yesus? Makin punya belas kasihan. Makin sabar, makin lemah lembut, makin rendah hati. Ya. Itulah hakikat daripada kekristenan. Injil, kebenaran firman itu diberikan untuk memulihkan manusia kembali kepada harkat dan martabat yang sesungguhnya sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia. Bahkan ditambahkan di sini serupa dengan gambar Kristus anaknya. Dan saya beri berita baik bagi saudara, next, bahwa pemulihan itu sebenarnya sedang terjadi. Sadar atau tidak sadar? Mari kita baca ayat ini. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. We are being transformed. Apa artinya being itu? Artinya kita sedang diubah. Bukan akan, bukan sudah, tapi sedang. We are being transformed. Day by day. Setiap hari, setiap saat. Di mana kita menyediakan hati kita. Kita bekerja sama dengan roh dan firman. Di situ kita diubah, ditransformasi, ditransform. Untuk menjadi seperti Yesus. Ya. Sebab itu pada kesempatan ini saya ajak mari sidang jemaat. Ya, kita perlu Roh Kudus. Karena yang bisa mengubah adalah Roh Kudus dan firman tentunya. Ya. Jadi kalau saudara-saudara mau bersama-sama dengan saya terbeban bersama, ya doakan supaya Tuhan itu terus curahkan kuasanya dalam gereja kita. Terus kuasa itu bekerja. Itu yang saya doakan, saudara. Tuhan curahkan kuasa-Mu. Karena yang bisa mengubah kita itu cuma Roh Kudus dan firman Allah. Kita tidak bisa mengubah diri sendiri, percaya saya. Ya, dan itu juga bukan kehendak Tuhan. Yang bisa mengubah, memulihkan kita adalah Roh dan firman. Membawa kita dari kemuliaan, from glory to glory, from glory to glory. From glory to glory, from glory to terus kemuliaan yang semakin besar. Yang dikatakan jalan orang benar itu makin terang sampai rembang tengah hari. Ya, dan asal muasalnya dari kitab Kejadian. Kita melihat pemulihan itu mulai dilakukan oleh Allah.
dipilih untuk dipulihkan. Bersyukurlah, bisa beri tepuk tangan dulu kepada Tuhan kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Tidak semua orang, saudara-saudara. Tidak semua orang. Ya, itu pilihan. Anda dipilih, kita dipilih untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi sebelum menjadi berkat, kita harus dipulihkan dulu. Ketiga, terakhir. Kuncinya adalah percaya. Ya. Jadi bukan berbuat, bukan bekerja, but believe, percaya, trust. Dimulai dengan Bapak Abraham. Bagaimana Bapak Abraham itu mulai dipulihkan, yaitu ketika dia mulai percaya. Dia percaya kepada Allah. Firman Allah jelas berkata, saya mencatat beberapa ayat tapi tidak mungkin saya bacakan. Ya, dikatakan bahwa Abraham itu ya dibenarkan karena iman. Saudara kalau mau belajar, saudara bisa catat tambahkan ya. Roma 4 ayat 3, Roma 4 ayat 3. Roma pasal 4 ayat 3, kemudian Galatia pasal 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 6 dan ayat yang ke-9. Dikatakan Abraham itu dibenarkan. Abraham itu dibenarkan bukan karena dia berbuat ini, berbuat itu, bukan. Tapi karena dia percaya. Maka percayalah Abraham dan dia diperhitungkan sebagai orang benar. Dan itu yang ditulis di dalam kitab Roma. Next. Ya, coba kita baca saja 2 ayat ini karena dari tadi kita jarang membaca ayat ya. Ayo kita baca. Pertama Roma 3 ayat 28. 2, 3. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu mengajar kebaikan bukan? Bukan karena itu. Ayat Pasal 5 ayat 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bagaimana manusia itu mulai dipulihkan, yaitu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada darah Yesus. Next. Kita percaya kepada darahnya, beriman kepada Yesus. Maka di situ kita mulai dipulihkan. Bentuk terus sampai kita mencapai kesempurnaan. Jadi iman itu pegang peranan, saudara. Ya, makanya mengiring Tuhan itu harus dengan percaya. Bukan dengan perasaan, bukan dengan pikiran, tapi kita percaya. Firman Tuhan kita percaya. Karena makanya dikatakan oleh kitab Roma bukan, orang benar itu berasal dari iman dan kepada iman. Dituntun kepada iman. From faith to faith. From faith to faith. From faith to faith. Terus langkah kita ini langkah iman, kita percaya. Kita percaya kepada firman, percaya kepada janji Tuhan, percaya sore hari ini pun saya tantang saudara untuk percaya kepada firman Tuhan. Sudah bawa masalah, persoalan, sudah tidak sanggup, percayakan kepada Tuhan. Trust, percayakan. Karena kita tidak bisa menolong diri sendiri. Kita tidak bisa menolong diri sendiri. Saya sudah alami bulan-bulan yang lalu. Satu titik saya sudah menyerah, istri sudah menyerah. Sudah enggak tahu lagi mau berbuat apa. Sampai satu titik kita sudah merasa no way out, tidak ada jalan keluar lagi. Tapi di situ Tuhan mulai bekerja. Jadi ketika saudara punya masalah, sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa, jangan berbuat apa-apa lagi.
percaya kepada Tuhan. Ya, saudara memulai pengiringanmu dengan iman, bukan? Saudara menjadi anak Tuhan dengan iman. Terus langkah dengan iman. Terus dengan iman kepada iman. Iman kepada iman. Percaya kepada Yesus Kristus. Dan firman Tuhan berkata apa? Kita yang dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan. Amin. Jadi keselamatan itu pasti. Bukan mudah-mudahan lagi. Tapi Anda dikatakan yang dibenarkan oleh darah Yesus. Karena kita percaya kepada salib, kita percaya kepada Yesus, dikatakan maka kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Sebelum saya tutup khotbah ini, saudara, ada satu hal yang ingin saya berikan kepada saudara. Tidak tahu saya lupa, sudah pernah enggak? Coba tampilkan. Ini huruf apa? Yang bisa Chongwen? Bisa? Apa? I. Ya. I itu artinya iwa, bukan. Ya. I itu artinya kebenaran, righteousness. Ya. Dan menarik sekali huruf I ini saudara-saudara sebenarnya terdiri dari 2 huruf. Kalau dipisah, next. Nah, atasnya itu adalah yang artinya adalah domba, dan bawahnya itu adalah wo. Kalau sudah ngomong wo ini ya ini wo-nya saudara. Kalau wo ini bisa tapi wo-nya nggak tahu gimana, ini wo-nya ini ya. Ya. Jadi yang di atas wo ada lem yang menutupi kita. Siapa lem itu? Adalah Lamb of God, Jesus Kristus. Ketika dia menudungi kita, maka kita menjadi orang benar. Ya. Sebab itu sebagai kesimpulan dari khotbah pada sore hari ini, ya. Di dalam kitab Kejadian ini, kita melihat manusia, ciptaan Allah yang paling mulia, terperosok dalam lubang yang paling dalam. Tetapi oleh kasih karunia Allah dan melalui iman kepada Yesus Kristus, manusia diselamatkan dan dipulihkan kepada kodratnya yang mulia, yang semula. Dan saya mau katakan terakhir, pemulihan itu sedang terjadi dalam diri Anda. Percayalah, Tuhan memberkati. Ya.